Boxing Day, 10 years ago, a massive earthquake struck in the Indian Ocean. 15 years since the devastating Boxing Day tsunami. The disaster claimed the lives of more than 220,000 people. The tsunami brought chaos and destruction to hundreds of miles of the Sri Lankan coastline. Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 atau sekitar 20 tahun yang lalu, sebuah bencana alam mematikan terjadi di bagian barat Pulau Sumatera. Bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi ini telah menewaskan setidaknya sekitar 230.000 jiwa di 14 negara dan dianggap sebagai salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 atau lebih dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di Asia dan gempa bumi terkuat ketiga yang pernah tercatat di dunia sejak tahun 1900 setelah gempa bumi Valdivia tahun 1960 dan gempa bumi Alaska tahun 1964. When a magnitude 9.1 earthquake triggered one of the worst natural disasters in living memory. Bencana ini juga dianggap sebagai bencana alam paling mematikan pada abad ke-21 dan bencana terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 atau yang oleh komunitas ilmiah dikenal juga sebagai gempa Sumatera Andaman adalah sebuah peristiwa gempa bumi yang berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 skala magnitudo dengan pusat gempa terletak di bawah Samudra Hindia di dekat pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia, tepatnya di lepas pantai Provinsi Aceh. Gempa ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia yang bergerak di bawah lempeng Eurasia. Karena pergerakan yang kuat dan mendalam ini, terjadi pergeseran vertikal yang signifikan di dasar laut. Pergeseran tersebut mengakibatkan perubahan besar pada lapisan air laut di atasnya, dengan dasar laut yang naik atau turun secara drastis. Pergeseran vertikal tadi menciptakan gelombang tsunami raksasa dengan ketinggian gelombang yang mencapai hingga 30 meter di beberapa tempat. Ketika akhirnya tiba di pesisir, gelombang tersebut menghantam daratan dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan apapun yang berada di jalur mereka. Tsunami ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, rumah, dan lingkungan alam di banyak negara. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan banyak daerah yang luluh lantak. Tsunami besar dengan gelombang setinggi 30 meter ini dikenal sebagai tsunami Asia atau tsunami Boxing Day. Karena tsunami ini terjadi setelah hari Natal yang dikenal juga dengan istilah Boxing Day. Bencana gempa bumi dan tsunami ini menewaskan sekitar 227.898 jiwa pada 14 negara dengan Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, dan Maladewa adalah negara yang paling parah terkena dampaknya.
Gempa bumi Aceh 2004 adalah gempa bumi berdorongan besar dan gempa ini dikategorikan sebagai gempa bumi megatrust. Gempa megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Fenomena ini biasanya terjadi pada lempeng benua yang menimpa lempeng samudra yang lebih berat dan dingin. Pemicu utama gempa megatrust adalah interaksi antara lempeng-lempeng tektonik di zona subduksi. Ketika kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, hal ini menyebabkan penumbukan regangan yang akhirnya melampaui gesekan antara dua lempeng tersebut. Regangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun di sepanjang batas lempeng meningkatkan potensi terjadinya gempa. Ketika regangan ini melebihi titik batas, pelepasan energi dalam bentuk gempa besar pun terjadi. Ketika gempa ini terjadi di bawah laut, gempa ini dapat memicu tsunami dengan pergerakan vertikal dasar laut yang besar, yang kemudian mengangkat air laut, menciptakan gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah daratan. Gempa bumi Aceh terjadi di zona megatrust Sumatera Andaman, oleh karenanya komunitas ilmiah lebih mengenal gempa tersebut sebagai gempa Sumatera Andaman. Hiposentrum gempa bumi utama berada sekitar 160 km di lepas pantai barat Sumatera Utara di Samudra Hindia, tepat di utara Pulau Simeulu, pada kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. Getaran gempa dirasakan begitu luas sepanjang 1.300 km dan berlangsung selama 10 menit lamanya. Gempa secara bersamaan mengguncang Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Maladewa. Gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 awalnya diperkirakan memiliki kekuatan sekitar 8,8 skala magnitudo. Pada bulan Februari tahun 2005, para ilmuwan merevisi perkiraan kekuatannya menjadi 9,1. Sebuah studi tahun 2016 memperkirakan magnitudonya adalah 9,25. Sementara studi tahun 2021 merevisi perkiraannya tahun 2007 sebesar 9,1 menjadi 9,2 magnitudo. Namun, studi yang lebih baru memperkirakan magnitudonya adalah 9,3 magnitudo. Energi yang dilepaskan di permukaan bumi oleh gempa dan tsunami Samudra Hindia 2004 diperkirakan setara dengan 26 megaton TNT. Energi ini setara dengan 1.500 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena energi yang dilepaskan sangat besar dan kedalaman retakan yang dangkal, gempa ini menghasilkan gerakan tanah seismik besar di seluruh dunia. Gempa ini diperkirakan juga menyebabkan rotasi planet berubah seiring dengan pergeseran massa bumi. Gempa bumi Aceh tahun 2004 memiliki efek global dengan guncangan yang dirasakan di berbagai negara di sepanjang Samudra Hindia dan bahkan lebih jauh lagi. Getaran gempa dapat dirasakan hingga radius sekitar 2.000 hingga 3.000 km dari epicentrum. Di wilayah terdekat seperti Aceh dan Sumatera bagian utara, guncangan gempa terasa sangat kuat, menyebabkan kerusakan signifikan dan memicu tsunami. Di kota Banda Aceh sendiri, intensitas guncangan yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut mencapai nilai intensitas 9 dalam skala MMI, di mana bangunan mengalami kerusakan berat dan terjadinya likuifaksi tanah di sebagian wilayah Banda Aceh. Getaran gempa juga dirasakan di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan sebagian negara Myanmar.
Meskipun getarannya lebih lemah dibandingkan di wilayah epicentrum, gempa ini tetap cukup kuat untuk dirasakan oleh banyak orang dan menyebabkan kepanikan. Di Sri Lanka dan pantai timur India, getaran gempa juga dirasakan, terutama di bagian selatan, meskipun kekuatannya lebih lemah jika dibandingkan dengan di Asia Tenggara. Getaran gempa bahkan dilaporkan dirasakan sejauh Maladewa, Bangladesh, dan sebagian pantai timur Afrika. Kenaikan vertikal dasar laut beberapa meter secara mendadak saat gempa memindahkan air dalam volume yang sangat besar. Akibatnya adalah tsunami yang menerjang wilayah pesisir Samudra Hindia. Tsunami tersebut memiliki gerakan yang berbeda di perairan dalam maupun dangkal. Di laut dalam, gelombang tsunami seperti bukit kecil, tidak terlalu jelas dan tidak berbahaya, dan biasanya berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 500 hingga 1000 km per jam. Di laut dangkal dekat pantai, tsunami melambat hingga puluhan kilometer per jam, tetapi ukuran gelombangnya yang besar dan bersifat menghancurkan. It was Boxing Day 2004 when a magnitude 9.1 earthquake triggered one of the worst natural disasters in living memory. Para ilmuwan yang menyelidiki kerusakan di Aceh membuktikan bahwa gelombang di Aceh mencapai ketinggian 24 meter saat menghantam daratan, kemudian meninggi hingga 30 meter di sejumlah daerah ketika menyapu daratan. Menurut Tat Murti, Wakil Presiden Tsunami Society, total energi gelombang tsunami yang dihasilkan oleh gempa Aceh 2004 ini setara dengan 5 megaton TNT. Jumlah ini 2 kali lipat lebih besar daripada total energi semua bahan peledak yang dipakai selama Perang Dunia Kedua, tetapi masih beberapa kali lipat lebih kecil dari energi yang dilepaskan dalam gempa bumi itu sendiri. Di sejumlah tempat, gelombang tsunami ini menerjang hingga jarak 2 km ke daratan. Dikarenakan jaraknya, tsunami membutuhkan waktu antara 15 menit sampai 7 jam untuk mencapai sejumlah wilayah pesisir. Wilayah utara Sumatera, Indonesia terkena tsunami dalam waktu cepat. Sedangkan Sri Lanka dan pantai timur India, tsunami membutuhkan waktu antara 90 menit sampai 2 jam kemudian. Thailand juga dihantam tsunami sekitar 2 jam kemudian, meski letaknya lebih dekat dengan epicentrum, karena tsunami berjalan lebih lambat di Laut Andaman yang dangkal di lepas pantai baratnya. Terjangan tsunami ini juga mencapai kota Struis Bay di Afrika Selatan, sejauh 8.500 km dari epicentrum gempa, 16 jam setelah gempa, dengan tinggi gelombang mencapai 15 meter. Indonesia adalah negara pertama yang terkena dampak serius akibat gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Hampir seluruh korban dan kerusakan terjadi di Provinsi Aceh. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekitar 130.000 orang tewas dan 37.063 orang hilang. Selain itu, PBB memperkirakan 655.000 orang kehilangan tempat tinggal dan berlindung di kamp-kamp pengungsi yang tersebar di seluruh provinsi. Meulaboh merupakan salah satu kota yang paling parah terkena dampak tsunami. Gelombang tersebut terjadi setelah laut surut sekitar 500 meter, diikuti oleh tsunami kecil yang mendekat. Gelombang destruktif kedua dan ketiga datang kemudian, melebihi ketinggian pohon kelapa. Para saksi mata yang selamat menggambarkan arusnya yang sangat kotor, berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Jejak genangan yang ditinggalkan setelah gelombang besar tersebut memiliki jarak sekitar 5 km ke daratan, yang menandakan seberapa jauh jarak gelombang menyapu daratan. Tsunami ini mengakibatkan kerusakan parah dan kematian hingga ke pantai timur Afrika, dengan kematian terjauh yang tercatat disebabkan langsung oleh tsunami terjadi di distrik Roy Els dekat kota Cape Town, Afrika Selatan.
menurut laporan akhir dari Tsunami Evaluation Coalition, total korban jiwa akibat bencana tersebut adalah sebesar 227.898 jiwa. Total umum lainnya, seperti yang diberikan oleh Kantor Urusan Khusus PBB untuk Pemulihan Tsunami, adalah 229.866 orang meninggal. Dilihat dari banyaknya jumlah korban jiwa, gempa ini adalah salah satu dari 10 gempa bumi terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah, serta tsunami terburuk dalam sejarah dunia. Indonesia adalah daerah yang paling parah terkena dampak, dengan perkiraan jumlah korban tewas paling banyak, yaitu sekitar 170.000 jiwa. Salah satu penyebab besarnya jumlah korban jiwa yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 adalah karena tidak adanya sistem peringatan tsunami di Samudra Hindia untuk mendeteksi tsunami atau memperingatkan masyarakat umum yang tinggal di sekitar lautan. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang dasar-dasar mitigasi saat bencana alam terjadi. Disebutkan bahwa setelah gempa bumi berlangsung, air laut di wilayah pesisir sempat surut hingga lebih dari 500 meter jauhnya. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang tanda-tanda alam tersebut, sebagian masyarakat justru mendatangi wilayah pesisir untuk mencari ikan atau sekedar menjelajahi dasar laut yang telah surut, sementara sebagian lain melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka. Saat gelombang tsunami datang, mereka menjadi orang-orang pertama yang memiliki resiko tertinggi dari terjangan gelombang tersebut. Satu dari sedikit sekali kawasan pantai yang melakukan pengungsian sebelum tsunami adalah Pulau Simeulu di Indonesia yang letaknya sangat dekat dengan epicentrum gempa. Cerita rakyat di sana menyebutkan bahwa pada gempa dan tsunami tahun 1907, warga pulau mengungsi ke perbukitan setelah gempa pertama sebelum terjangan tsunami. Kisah-kisah dan cerita rakyat lisan dari generasi sebelumnya mungkin telah membantu kelangsungan hidup penduduk di pulau tersebut. Itulah sedikit kilas balik tentang bencana gempa bumi dan tsunami Aceh 2004. Semoga kenangan buruk tentang bencana tersebut bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi bangsa kita. Seperti yang kita tahu, gempa Aceh mungkin bukanlah satu-satunya gempa besar yang dihadapi oleh Indonesia. Mengingat bahwa gempa bumi sendiri adalah bencana alam yang sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan waktu terjadinya, bahkan dengan teknologi saat ini. Ditambah dengan letak geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik, yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki tingkat risiko lebih tinggi terhadap gempa bumi daripada kebanyakan negara-negara lain di dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.